Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pembelajaran seni budaya hari ini adalah tentang seni tari kreasi. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana? Sudah siap kan belajar? Ya, bagus itu. Tetap semangat ya walaupun kita belajar dari rumah. Oke, sebelum Ibu mulai pembahasan, ada baiknya kalian tahu dulu tujuannya apa sih mempelajari seni tari kreasi. Ya, seni tari kreasi di kompetensi dasar kali ini di 3.1 yaitu menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. 3.2 menerapkan gerak tari kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Oke, kita masuk ya ke dalam pembahasannya. Pertama, tentang apa sih tari kreasi itu? Siapa yang tahu? Ya, benar. Tari kreasi merupakan tari yang muncul karena adanya keinginan untuk mengolah, mencipta, ataupun mengubah gerak yang menjadi dasar. Nah, konsep karya tari kreasi. Tari tercipta karena berbagai asal stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan, ya, baik dari segi penglihatan, pendengaran, dan juga perasaan yang dicurahkan ya atau yang tercurahkan dalam bentuk tari dengan konsep sebagai berikut. Yang pertama, peniruan terhadap perilaku alam, manusia, dan binatang. Yang kedua adalah perwujudan tokoh cerita. Yang ketiga adalah mengacu dari lagu ataupun guru lagu. Oke, kita bahas selanjutnya. Masuk ke dalam teknik dalam berkarya tari kreasi. Teknik tari kreasi mengolah gerak tari atau koreografi tradisi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih modern. Ya. Yang ketiga adalah prosedur merangkai gerak tari kreasi. Prosedur dalam merangkai gerak tari kreasi yang pertama itu ada eksplorasi. Eksplorasi adalah pengalaman melakukan penjajakan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Yang kedua adalah improvisasi. Improvisasi adalah pengalaman secara spontanitas mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi adalah pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah didapatkan dari hasil eksplorasi dan juga improvisasi. Yang keempat adalah komposisi. Komposisi adalah tujuan akhir dalam mencari gerak ya, untuk selanjutnya membentuk tari dari gerak yang sudah kalian temukan dari proses eksplorasi, improvisasi, dan juga evaluasi. Oke, kita masuk lagi ke dalam fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu fungsi tari dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada
sarana bergaul. Kenapa dikatakan sarana bergaul, Bu? Ya, karena tari itu bersifat kolektif, tidak dapat berdiri sendiri. Dia pasti membutuhkan unsur-unsur lain atau seni-seni yang lain. Misalnya musik. Nah, tari kan harus diiringi tuh dengan musik, ya kan? Kemudian tata busana, penata busana. Pasti namanya nari pakai kostum kan? Nah, dibutuhkanlah tata penata busana. Makanya dikatakan sarana bergaul, ya. Kemudian yang kedua adalah sarana upacara. Ya, kenapa dikatakan sarana upacara? Ya, karena tari yang mempertimbangkan tempat, waktu, penari, dan sesajian untuk mengkomunikasikan penari dengan para dewa ataupun para leluhur. Makanya disebut sebagai sarana upacara. Contohnya adalah tari kecak dari Bali. Tahu kan tari kecak kayak apa? Ya. Selanjutnya sarana yang ketiga adalah sarana hiburan. Sarana hiburan. Tari yang sebagai sarana hiburan ini adalah tari yang memiliki gerak, spontan, dan bersifat hanya untuk menghibur semata. Tidak ada fungsi atau niatan lainnya. Makanya dikatakan sarana hiburan. Selanjutnya yang keempat adalah sarana pendidikan atau media pendidikan. Ya, tari yang menggunakan atau sebagai sarana pendidikan adalah media untuk mendidik anak dalam upaya pendewasaan diri dalam hal pemikiran atau wawasan. Ya, contohnya melalui pesan dari setiap gerak yang ditampilkan. Contohnya adalah tari kupu-kupu. Tahu nggak cerita tentang tari kupu-kupu? Ya, tari kupu-kupu adalah gambaran metamorfosis seekor kupu-kupu, mulai dari telur, larva, ulat, kemudian kepompong dan menjadi kupu-kupu. Itulah yang disebut tari kupu-kupu, ya. Jadi dengan tarian tersebut kita dapat belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang kelima adalah sarana katarsis. Apa sih katarsis? Ada yang tahu? Ya, katarsis, media pembersihan jiwa, di mana penari ini memiliki penglihatan mendalam terhadap seni tari. Ya, makanya dikatakan sebagai sarana katarsis. Kemudian yang keenam adalah penyaluran terapi. Kenapa dikatakan penyaluran terapi? Ya, biasanya tari yang sebagai penyaluran terapi ini biasanya ditarikan oleh anak atau orang atau penari yang menyandang disabilitas, baik fisik maupun mental. Ya, nah itu dapat merangsang pikirannya, gerakan-gerakan tubuhnya, ya, walaupun dia tidak bisa mendengar musik, tetapi dia bisa menghitung gerakan. Ya, fungsi yang ketujuh adalah pertunjukan. Kenapa dikatakan pertunjukan? Karena tari yang biasanya mengandung nilai estetis atau nilai keindahan yang tinggi dan membutuhkan latihan sebelum pentas. Nah, bagaimana? Sudah jelas belum tentang konsep, teknik, dan prosedur tari kreasi? Oke, kita lanjut ya ke bentuk tari kreasi. Bentuk tari kreasi pada umumnya hampir sama dengan tari-tari yang lainnya. Ada tari tunggal dan juga tari kelompok, di mana tari tunggal ini dibawakan oleh berapa orang penari? Ya, 1 orang penari. Kalau tari kelompok, 3 orang atau lebih. Nah, itu bentuk tari kreasi.
Ya, sekarang kita bahas tentang jenis tari kreasi. Jenis tari kreasi ada berapa yo? Ya, ada dua. Ada tari kreasi tradisi atau biasa kita sebut dengan tari kreasi etnik, di mana tari kreasi ini masih berpijak atau berpola pada suatu daerah tertentu. Contohnya ada tari yapong. Nah, itu termasuk tari kreasi. Ya, tari kreasi etnik tentunya. Kemudian ada tari kreasi baru atau tari kreasi non-etnik, di mana tari kreasi ini tidak berpijak pada suatu daerah. Biasanya kalian sebut dengan modern dance. Nah, itu disebut tari kreasi. Atau sekarang lagi ngetrennya tuh K-pop dance, ya enggak? Oke, selanjutnya kita akan masuk tentang nilai estetika atau nilai estetis tari. Apa sih nilai estetis? Ya, nilai estetis adalah nilai keindahan. Tentunya keindahan dalam berkarya tari. Nah, ada 4 nilai estetis dalam tari. Di antaranya ada wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Ya, apa itu wiraga? Ya, wiraga adalah kesesuaian gerak dengan gerak tari yang dibawakan oleh penari. Yang kedua ada wirama. Wirama adalah kesesuaian gerak dengan irama yang mengiringinya atau musik yang mengiringinya. Yang ketiga adalah wirasa. Wirasa adalah kesesuaian gerak dengan ekspresi muka. Ya, ekspresi wajah penari. Ya, kalau tariannya gembira ya kita harus gembira, harus senyum. Ya, kalau tariannya sedih ya kita harus sedih. Kemudian yang keempat adalah wirupa. Wirupa ada kesesuaian gerak dengan apa yang kita gunakan atau yang digunakan dengan penari, baik itu kostum, properti, rias, ya, terus pola lantai, tata cahaya, tata panggung, dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya adalah berkarya tari kreasi berdasarkan iringan. Iringan tari ada 2 macam, ada internal dan juga eksternal. Iringan tari yang internal adalah iringan tari yang berasal dari diri si penari tersebut. Misalnya tepukan tangan, petik jari, hentakan kaki, ya, itu disebut dengan musik internal. Kalau musik eksternal adalah musik atau iringan yang berasal dari luar si penari tersebut. Misalnya instrumen atau musik-musik seperti musik gambang kromong, musik piano, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah iringan-iringan dalam tari. Iringan mempunyai fungsi dalam tari. Apa saja? Ya, yang pertama sebagai pengiring tari tentunya. Kedua sebagai alat untuk menghitung atau memberikan tanda pada suatu gerakan tari. Ya, misalnya ada gerakan perpindahan gerak, ya, dengan musik pukulan gendang atau musik pukulan drum. Nah, itu sebagai tanda. Terus memberikan suasana dalam tarian, yang memberikan semangat. Nah, itu fungsi-fungsi dalam tari. Bagaimana pembahasan kali ini? Sudah jelas belum tentang konsep, teknik, prosedur, fungsi, jenis, teknik, bentuk karya tari, dan juga nilai estetisnya? Sudah jelas kan? Jangan lupa dicatat ya apa yang Ibu berikan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang tari kreasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah.